Dan ya kita itu sebetulnya sedang membantu mereka yang sudah dijamin masuk surga. Kita membeli produk di Geprek SAI, juga kita memberikan sedekah secara tidak langsung untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan dari Geprek SAI kita bebaskan Palestina. Dari makanan kita bebaskan saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke podcast Inspirasi SAI. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya ditemani Ustadz Ridwan dari AMAL, Amanah Kemanusiaan Global. Kita akan membahas beberapa hal terkait Palestina dan konflik yang terjadi di antara Palestina dengan Israel, dan bagaimana kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia ikut berperan aktif dalam membela kemanusiaan yang ada di Palestina. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustaz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Ustaz, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah tamam. Makasih Ustaz sudah berkenan hadir dan rombongan dari AMAL. Mungkin bisa diceritakan dulu kepada sahabat Inspirasi SAI, apa itu AMAL dan bagaimana awal mula lembaga itu berdiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid al masjidil haram wal masjidu hadza ay masjid nabawi wal masjidil aqsa. Amal itu singkatan dari amanah kemanusiaan global. Ini sebetulnya lembaga yang sudah lama kita bina, lama kita dirikan, karena sejak tahun 2004 awal mulanya. Tahun 2004. Awal mulanya nama lembaga kita Aman Palestina. Core awalnya Aman Palestina Malaysia 2004 pas. Dan alhamdulillah ketika di Malaysia menjadi NGO yang paling number one, pada tahun 2017 kita buka cabang di Bandung. Menjadi Aman Palestina Indonesia. Nah, sejak 2017 sampai 2024 masih bernama Aman Palestina. Tapi kami rasa ketika tahun 2024 kalau anak-anak yaitu sudah umur 6 tahun atau 7 tahun sudah bisa lari. Berjalan sendiri, yang pada akhirnya kami diizinkan untuk mengelola secara independen menjadi, tapi jangan memakai merek Aman Palestina. Oh gitu. Ya, semisal ya kalau sahabat SAI tahu ada S Hardware sekarang jadi Azco ya. Ganti packaging. Itu juga yang dilakukan oleh Aman menjadi Amal. Salah satunya karena kita insya Allah sekarang sudah bisa independen atau mengelola sendiri bantuan-bantuan, meski secara core value dan juga persepsi daripada umat kepada amal ini ya masih sama, sering nyebutnya Amal Palestina. Dulu kan Aman Palestina, sekarang Amal Palestina, nggak beda jauh. Masih terbawa-bawa, dan memang juga seluruh donasi yang ada rata-rata memang 90% kita harus disampaikan juga adalah untuk Palestina. Dan ini value yang memang tidak ingin juga kami hilangkan, Ustaz. Kenapa? Karena Palestina itu adalah qadhiyatul ummah atau permasalahan umat yang harus sama-sama kita selesaikan. Tadi di muqaddimah saya bacakan alladzi barakna haulah. Allah itu mengatakan Palestina ataupun Masjidil Aqsa ini barakna haulah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ada 3, Ustaz. Pertama adalah barak makaniyun, ini kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama, diberkahi secara tempat. Ya, karena adanya Al-Aqsa, maka seluruh Syam yang sekarang terbagi menjadi 4 negara
yakni Syria, Lebanon, Jordania dan Palestina, barokna haulah, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri Syam tersebut, yang dimaksud dengan negeri Syam ya pada umumnya. Kenapa? Bahkan diisbatkan oleh Rasulullah di hadis sahih, Tuba lisyam, sungguh beruntung orang-orang Syam. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Kenapa ya Rasulullah? Para sahabat bingung, kenapa Syam diberkahi oleh Allah? Kata Rasulullah, fa inna malaikatur rahman basitatun ajnihataha ala Syam. Malaikat Rahman nih senantiasa meliputi negeri Syam dengan sayap-sayap mereka. Maka secara makaniyun, insya Allah negeri Syam dan di dalamnya ada Palestina, utamanya di Baitul Maqdis, adalah negeri yang Allah berkahi. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah zamaniyun. Nih ya, alladzi barakna haula, ini maknanya itu zaman, secara waktu. Syam ini atau Baitul Maqdis ini adalah wilayah yang secara waktu tulus zaman, ya, sepanjang zaman, yang insya Allah barakna haula, diberkahi oleh Allah sampai kapanpun, bahkan sampai dari awal penciptaan sampai akhir. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa sendiri adalah salah satu masjid yang al-ula, yang pertama kali dibangun seba'da Masjidil Haram. Di hadis dijelaskan bahwasanya jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kurang lebih 40 tahun, Ustaz. Jadi awalnya dulu Nabi Adam membangun Masjidil Haram, baru 40 tahun arba'ina sanah setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Cuma jangan kita bayangin ya, dibangunnya kayak masjid Gede Kauman misalkan, kayak Masjid Al-Jabbar kalau di Bandung, enggak. Tapi masjid itu kan secara harfiah makan di sujud, tempat untuk bersujud. Itu yang dibangun oleh Adam. Yang ketiga, yang terakhir nih penting juga, yang kita bisa berpartisipasi bersama, dan ini juga yang menjadi semangat ruh dari amal. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, makna barokna haulah adalah barokna harokiyun. Ya, Allah akan berkahi orang-orang yang haroki, yang bergerak, yang bersama-sama berikhtiar terbaik untuk membantu saudara-saudaranya, terkhusus yang ada di Palestina. Maka niat yang ketiga inilah yang menjadi semangat amal untuk terus beramal, untuk terus senantiasa membantu Palestina. Sampai kapan? Ya insya Allah mohon doanya semoga kami istiqomah sampai Palestina itu sendiri merdeka. Dan jangan lupa, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Maka kita nih selaku orang Indonesia punya hutang budi lah, Ustaz. Harus membalas mereka dengan sekemampuan kita insya Allah. Baik, berarti semua donasi difokuskan ke Palestina. Semua donasi 90%. Baik, 90% donasi untuk Palestina, sisanya kemana Ustaz? Nah, kita salurkan ke beberapa pos. Pertama ke Indonesia itu sendiri. Jangan lupa amal juga, alhamdulillah tahadduts bin ni'mah, kami sudah membangun 3 sumur di NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang mereka tuh karena dekat dengan pantai, Masya Allah, harus ngegalinya itu sampai kedalaman 70 sampai 100 meter kalau tak silap. Satu sumurnya saja harganya kurang lebih 300 juta. 300. Ini kita sudah bangun 3 sumur kurang lebih di NTT sebagai ikhtiar kami juga untuk bukan hanya yang jauh yang kita bantu, tapi juga yang dekat kita bantu. Anak-anak yatim di Indonesia juga kita bantu, termasuk amal di Jogja juga senantiasa istiqomah. Kalau NGO lain banyaknya mengirimkan wakaf Quran, kalau amal ada namanya sedekah atau wakaf Iqra. Iqra yang kita packaging ke masjid-masjid, ya, ke masjid-masjid atau ke santri-santri kita berikan, yang dimana ini salah satu juga ikhtiar terbaik kita juga untuk membantu sesama, baik yang jauh ataupun yang dekat. Plus juga kita membantu Rohingya, plus juga kita membantu Afrika. Di Afrika, di Rohingya juga kita sudah bangun sumur, kita sudah ngasih bantuan makanan dan minuman, yang insya Allah mohon doanya semoga semakin membesarnya amal, semakin banyak juga manfaat yang bisa diberikan sesuai tagline kami Ustadz, jauh dekat kita bantu, yang jauh kita bantu, yang dekat juga kita bantu insya Allah. Baik, sebagai pimpinan dan sekaligus relawan di amal, bagaimana sih sebenarnya kondisi nyata masyarakat Palestina saat ini? Baik, kalau kita berbincang tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, boleh cek ke websitenya United Nations. Bahkan PBB menyatakan sendiri ya, sejak 7 Oktober sampai kemarin, baru-baru ini terjadi gencatan senjata. Kata United Nations Program mengatakan Gaza ini sudah hancur lebur, dan bahkan
orang PBB menyatakan kalau ingin membangun kembali Gaza, ya kita terkhusus bicara tentang Gaza. Kenapa? Karena Gaza ini yang paling banyak dibombardir. Kata PBB sendiri, ini butuh kurang lebih 20 tahun untuk membangun kembali apa yang sudah dirusak oleh Zionis Israel selama 2 tahun terakhir ini. Takhoyal, kita coba bayangkan selama 7 Oktober 2023 sampai terakhir kemarin di awal Oktober 2025 baru ada gencatan senjata. Korban yang jatuh menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat, Mas. Yang tercatat nih udah 60.000 orang. Kenapa saya bilang yang tercatat? Karena masih ada puluhan ribu orang yang tidak ditemukan, dalam artian dia mungkin bisa jadi di bawah puing-puing reruntuhannya. Diperkirakan oleh Kementerian Kesehatan Gaza ada sekitaran 10.000 sampai 20.000 orang yang nggak tahu kemana rimbanya. Bisa jadi karena terhimpit reruntuhan-reruntuhan dan sampai hari ini betul belum bisa dievakuasi. Jadi kalau kita totalkan, Masya Allah 80.000 jiwa ya yang meninggal dunia sejak 7 Oktober. Tapi kalau di flashback lagi sejak penjajahan pertama misalkan ya, let's say sejak 1948 saat Israel mendeklarasikan diri menjadi negara di sana. Setelah sebelumnya diusir lah sama Hitler kalau kita lihat dari sejarahnya ya, karena bangsa Yahudi ini dianggap quote and quote ya, dalam tanda kutip dianggap sebagai hama, di mana di Eropa pada akhirnya difasilitasi oleh Inggris untuk berpindah ke Palestina. Kalau dihitung sejak 1948 ya sudah ratusan ribu orang yang menjadi korban. Dan sayangnya sekali lagi korban itu kebanyakannya adalah anak-anak dan wanita. Ya, anak-anak dan wanita yang menjadi korban. Jadi nggak ada sama sekali alasan yang dibenarkan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sampai detik hari ini Palestina belum merasakan yang namanya kemerdekaan. Ya, baik. Selanjutnya, banyak masyarakat Indonesia mungkin yang belum tahu bagaimana sih proses kerja lembaga kemanusiaan di daerah konflik. Mungkin Ustadz bisa melihat dan menjelaskan ke teman-teman semuanya. Baik. Bagaimana cara kinerja kami? Utamanya kita berbicara tentang amal saja ketika bekerja untuk umat, untuk menjadi jembatan kebaikan. Kami biasanya survei dulu, Mas, atau asesmen dulu ke negara-negara yang dimaksud. Saya sudah beberapa kali mencoba masuk ke Palestina, tapi memang sukar ya, susah sekali untuk masuk ke Palestina. Untuk ke Gaza bahkan dulu sebelum ada 7 Oktober atau Tufanul Aqsa, ya salah satu syaratnya ya harus nikah dulu sama orang Palestina, harus banyaklah syarat-syaratnya yang tidak bisa mudah untuk orang ajnabi, kita sebutnya orang luar untuk masuk ke sana. Dan bahkan untuk sekedar ke Al-Aqsa juga tidak semua orang bisa masuk ke sana ya. Kalau antum semua juga ke Al-Aqsa ada resiko lah di reject daripada visa-visanya. Maka amal biasanya punya tim langsung yang ada di Gaza yang menjadi bagian dari amal itu sendiri. Kita sebutnya amal mutatawi atau relawan amal yang ada di Gaza. Mereka menjadi tim asesmen kita. Apa saja yang dibutuhkan, data-datanya mana saja, bahkan di gang mana orangnya atau anaknya, atau misalkan komunitasnya, mukhayyamnya, campnya di gang mana saja. Kita mulakan dengan asesmen dulu di sana. Karena keterbatasan kita orang Indonesia yang nggak bisa ke sana, ya berarti kita gunakan relawan amal yang ada di sana. Setelah itu terkumpul, baru Mas kita olah dan kita pilih mana yang menjadi prioritas. Kalau kata Syekh Qardawi harus ada fikih aulawiyat, harus ada prioritas utama yang diutamakan. Misal kalau sekarang prioritasnya apa setelah gencatan senjatanya ini? Ya ini kita membangun kembali, atau minimal jangan sampai anak-anak di Gaza, warga Gaza itu kelaparan. Ya berarti makanan yang kita utamakan, minuman yang kita utamakan. Nah setelah kita tahu prioritasnya, barulah kita berbicara ke jamaah ya. Wahai jamaah gitu ya, di Gaza tuh butuh makanan, butuh minuman. Atau bahkan ke Sa'i juga kita sering bilang ya, kita orang Gaza ini terancam kelaparan. Dan bahkan sekarang di Gaza Mas sedang masuk musim dingin. Musim dingin. Kalau kata orang Sunda, sejak September
Oktober, November, pokoknya yang ujungnya ber. Nah, itu maksudnya itu sudah akan mulai turun hujan. Karena betul juga di Gaza, di Palestina ya secara umum dari September sampai Desember itu masuknya musim dingin. Bahkan kata Hala ya, mahasiswi yang kita juga beasiswai, mengatakan orang sekarang bukan mati karena kelaparan saja, tapi ada juga yang mati karena kedinginan. Makanya kita biasanya utamakan dulu nih hak asasi mereka, utamakan dulu kebutuhan asasi mereka. Setelah asesmen baru kita tawarkan ke jamaah, setelah itu barulah kita lakukan implementasi. Dan alhamdulillah tahadzuts bin ni'mah juga semua donatur yang memberikan amanahnya kepada amal, kita tidak pernah, amal ini tidak pernah absen seminggu pun atau sebulan pun, kita selalu mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dan bahkan buktinya juga bisa diakses bersama ya, ada buktinya. Misalnya Hajikan Geprek Sai juga bahkan logonya kan sudah terkenal lah di Gaza karena sudah banyak sekali bekerja sama khususnya dengan amal, utamanya memberikan makan orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina. Itu jadi kinerjanya Mas, asesmen dulu, baru kita tawarkan, kita lihat dulu programnya mana yang paling bagus, yang paling prioritas. Setelah itu baru closing ke donatur, baru implementasi dan dokumentasi akan dikirimkan ke donatur. Baik. Mungkin selanjutnya kaitannya dengan kerjasama dengan Ayam Geprek Sai dan Hajikan. Awal kerjasama antara Aman, dulu kan masih Aman Palestina, kemudian menjadi Amal. Apa sih alasan kemudian Amal kolaborasi dengan brand makanan seperti Ayam Geprek Sai? Apakah karena mungkin misalnya karena di Geprek Sai ada paket Palestina atau ada apa? Baik. Apa alasannya kemudian yang meyakinkan Amal untuk menyalurkan dana dari Ayam Geprek Sai? Betul. Nah, alhamdulillah memang salah satu kerjasama yang berkepanjangan gitu ya, salah satunya dari Geprek Sai itu sendiri. Yang saya ketahui bahkan awal mulanya kita hanya membantu penyaluran Jumat Berkah ya Mas. Betul. Dan bahkan sampai hari ini selalu setiap Jumat kalau tak silap relawan-relawan kami ini mengambil beberapa porsi gitu ya, puluhan bahkan mungkin sampai ratusan porsi lalu diberikan kepada jamaah-jamaah yang ada. Tapi dibarengi juga dan kami ucapkan terima kasih kepada Hajikan dan Geprek Sai ya. Di dalam kemasannya itu ada logo kami sendiri ya. Ada Amal dulunya, Aman ya. Dan mungkin ada lembaga-lembaga yang lain juga yang dilibatkan di sana. Awal mulanya setahu saya memang seperti itu untuk branding bersama. Betul. Tapi mungkin karena punya historis, karena punya hubungan yang terus kita jaga dengan baik, kesini alhamdulillah Geprek Sai juga semakin semakin gencar juga membantu bukan hanya yang ada di Indonesia pun juga ke Palestina dengan bantuan-bantuan yang disalurkan. Khususnya sangat kita apresiasi bahwasanya ada paket khusus Palestina ya Mas, yang dimana ketika jamaah ataupun customer membeli produk ataupun paket tersebut sama dengan juga bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, porsinya ada yang untuk ke Palestina dan itulah yang disalurkan alhamdulillah. Harga paketnya itu 24.000, kemudian 5.000 dari harga paket itu didonasikan untuk Palestina. Ya Masya Allah. Jadi yang dikelola masuk ke manajemen Ayam Geprek Sai 19.000. Tapi tawaran itu kadang juga diterima oleh customer dengan saya tambahkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah gitu responnya dan animo masyarakat juga bagus terkait itu. Baik, mungkin berarti mekanisme donasi atau transparansi penyaluran dananya. Berarti kan Ayam Geprek Sai mengkolek dari paket itu, kemudian disalurkan ke Amal, oleh Amal nanti disampaikan ke relawan yang ada di sana. Betul. Jadi kalau dari Amal kita tidak memakai perantara lagi Mas. Oh iya. Misalkan dari Geprek Sai ngirim ke kita, dari kita direct, udah ke Gaza aja langsung. Enggak ke Malaysia dulu atau ke Turki dulu atau ke negara lain. Yang saya lihat karena saya juga beberapa kali ya tahu NGO yang lain, biasanya dikirim dulu ke negara mana, lalu prosesnya lebih cepat ya. Ya, kalau Amal bahkan saya bisa jamin sedekah hari ini 5 menit kemudian bisa sampai ke Gaza. Betul, karena sekarang makin canggih ngirim ke Gaza itu. Caranya bisa 3 Mas, bisa
cash, bisa transfer, atau bisa dikirim dengan uang digital. Nah, itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah bukti nyatanya juga mungkin bisa diakses oleh Geprek SAI dan Haji Chicken, bahwasanya setiap berdonasi ke kita berapa penerima manfaatnya ya Mas, kita laporkan juga, dan dengan dokumentasi yang ya semoga bisa menjadi transparansi bersama. Untuk jumlah relawan yang ada di sana berapa? Jumlah relawan amal Amal yang masih tersedia di sana, yang terdaftar ada 10 orang. ada 10 orang. Cuma diketuai oleh 2 orang. Pertama Ustadz Abdullah Hasan, yang kedua bapaknya Hala, Ustadz Ibrahim Lubad, yang beliau juga adalah menjadi relawan amal yang ada di sana. Mohon doanya, sebetulnya kita juga ingin kembali membangun kantor kami Ustadz di Gaza. Sempat hancur kantor Aman Palestina, udah dihancurin oleh Israel. Dalam waktu dekat insya Allah ketika ada fursah ataupun ada kesempatan, kita juga akan launching kembali kantor di sana. Tapi setelah warga Gaza kita penuhi dulu makannya, minumannya, setelah semua selesai itu mungkin baru buka kantor lagi. Semua kebutuhan pokok ya. Iya, yang asasi dulu kita bangun. Baik, selanjutnya terkait kerjasama dengan Ayam Geprek SAI dan Haji Chicken, supaya customer juga ingin tahu program apa saja yang sudah berhasil dijalankan di Palestina. Baik, alhamdulillah. Kalau dengan Geprek SAI memang kita fokus ke program makan atau hot meals. Nah, biasanya porsinya itu ada nasi, kadang juga kalau ada ayam ya. Kenapa saya bilang ada ayam? Karena ayam nih langka sekali juga. Fun fact-nya di Gaza nih selama 2 tahun nggak masuk ayam. Dalam artian bagi orang Gaza ayam itu Mewah. Mas, wah Masya Allah. Kalau antum melihat video, ada seorang anak tuh yang ketika dia dikasih misalkan PlayStation atau ayam, lebih milih ayam. Karena bagi dia kangen sekali, udah 2 tahun nggak makan ayam ya. Nah, makanya di program hot meal ini, ketika ayam tersedia biasanya kita berikan nasi, lalu ayam, lalu sayuran juga ada di dalamnya. Kalaupun tidak ada, biasanya pakai daging yang dikalengkan, lalu dimasukin ke dalam nasi panas tersebut, lalu dibagikan kepada orang-orang sekitar. Dan minimal biasanya sekali masak Mas sekitaran 1.000 sampai 3.000 orang yang mengantri makanan gitu ya, dengan segala keterbatasannya. Ada yang bawa panci, ada yang bawa apa ya. Ya subhanallah, mereka mengantri bersama. Dan ketika kerjasama juga pasti semacam banner, semacam mock up kita sediakan supaya orang Gaza juga tahu dan ikut mendoakan, terutamanya untuk Haji Chicken dan Ayam Geprek SAI, untuk mendoakan juga agar Allah semakin memberkahi insya Allah PT ini, agar Allah senantiasa memberikan kecemerlangan dalam segala bentuk ibadahnya, utamanya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Next, mungkin ini juga yang penting selain makan, minum kali Mas ya. Nah, minum juga penting, entah kita dropping air bersih ke sana, atau program yang paling winning ataupun yang paling disukai juga oleh donatur kami adalah membangun sumur yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Kebetulan memang amal ini menjadi tangan kanannya Kementerian Wakaf Gaza Palestina, dan ini sudah resmi. Kenapa saya bilang resmi? Karena sudah ada suratnya, sudah ada sertifikatnya yang menyatakan amal ini menjadi musyarakah ataupun kerjasama resmi dengan Kementerian Wakaf untuk membangun one district, one sumur, Ustaz. Jadi di Gaza itu kurang lebih ada 33 distrik. Distrik itu kayak desa atau kecamatan ya, desa lah, let's say desa. Satu desa itu minimal harus ada 1 sumur. Ini yang sedang diikhtiarkan oleh amal, dan alhamdulillah dari 33 distrik sudah kita bangun 5 sumur di 5 distrik yang berbeda-beda. Hanya ini juga tahadus bin ni'mat, bahkan di distrik yang terakhir, di sumur yang terakhir ini Masya Allah, ketika selesai membangunnya itu tim amal di sana malam harinya bermimpi, Ustaz. Bermimpi ada komunitas yang dia nggak kenal sama sekali, tapi komunitas tersebut menyebut bahwasanya mereka adalah Hadza Zubair bin Awam.
Ini adalah Zubair bin Awam katanya. Hadza sahabat Rasulullah. Ada juga sahabat-sahabat yang lain ternyata meminum bersama-sama di air sumur tersebut. Yang Masya Allah ketika diminum di air tersebut berkumpul bersama semua orang. Lalu yang katanya Zubair bin Awam ini mengambil tangan relawan amal yang di sana lalu mengatakan, ayo ikut kepadaku. Ternyata dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Rasulullah dalam keadaan yang tersenyum dari kejauhan melihat relawan tersebut. Dalam artinya semoga ini juga salah satu langkah yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi membangun sumur ini wakaf jariyah bersama. Betul. Yang insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kapanpun. Ini salah satu tahadduts bi ni'mah, semoga semakin menambah kebaikan ataupun semangat kita ya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Pembuatan sumur itu berapa biayanya? Kalau sumur ada dua kriteria. Pertama sumur sedang, kedua sumur besar. Bedanya apa? Kalau sumur sedang itu kurang lebih biayanya 12,5 K USD. 12.500 US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitaran 230-an juta ya satu sumur. Kenapa mahal? Karena ya di Gaza. Di NTT saja amal bangun memang 300 juta satu ya. Hampir sama lah. Karena kedalamannya pun 50 minimal, 50 meter. Itu sumur sedang. Dengan debit 7.500 liter per jam. Dan ini akan terus hidup selama 24 jam. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan mandi, kebutuhan rumah tangga. Yeah. Apakah bisa diminum? Bisa juga, cuma harus dimasak dulu, harus dimasak dulu supaya lebih aman. Kalau sumur besar, nah ini debitnya sekitaran 10.000 liter per jam. Ya, dan ini manfaatnya bisa sampai dirasakan oleh 20.000 orang. Harga sumur besar bedanya cuma 5.000 USD atau 17,5 K US dollar, atau kalau dirupiahkan 300 sampai 350 jutaan. Semakin besar sumur, semakin banyak penerima manfaatnya. Menurut antum, apa hal yang paling penting harus dipahami masyarakat Indonesia terkait kondisi Palestina hari ini? Yang paling harus difahami oleh masyarakat Indonesia adalah kita ini semuanya bersaudara. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Gak pernah Allah mengatakan innamal mu'minuna andunisiyina ikhwah. Hanya mukmin Indonesia aja yang bersaudara. Tidak. Kenapa saya berangkat dari sana? Karena masih ada sebagian orang yang mengatakan ngapain ngurus yang jauh-jauh, yang dekat aja harus kita bantu. Kita kasih ayat saja bahwasanya yang namanya bersaudara ini tidak terhad atau tidak terbatas dengan geografis saja. Ya dimanapun mereka berada selama nabinya Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah saudara kita. Dan jangan lupa juga yang kedua, bahwasanya Rasulullah mengatakan man la yahtam bi amril mu'minin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan mukmin, maka bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka program yang paling besar, qadiyatul ummah, permasalahan umat yang paling besar hari ini adalah ya Palestina itu sendiri. Kita harus sama-sama mengamini bahwasanya Palestina ini qadiyatul ummah atau permasalahan umat, bukan hanya milik permasalahan Palestina saja. Apa alasannya? Karena di dalam Palestina itu sendiri ada Masjidil Aqsa. Aqsa itu milik siapa? Bukan milik orang Palestina, tapi milik orang Muslim dimanapun mereka berada. Maka sebuah kewajiban bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, ya, untuk membantu mereka. Maka Syekh Abdul Fattah Al-Uwaisi mengatakan, sebelum membebaskan Palestina itu bebaskan dulu pikiran kita. Liberate itu ataupun kebebasan itu dimulai dari your mind, ya, pikiran kita. Karena kalau pikiran kita masih terkungkung bahwasanya membantu tuh harus yang dekat saja, yang jauh dibiarin, selamanya kita nih gak akan menjadi bangsa yang besar, gak akan menjadi umat yang besar. Dan fun fact-nya, Mas, orang Yahudi nih sedikit di dunia tuh, hanya 15 juta orang. Bayangin orang Muslim ada berapa? Boleh searching di Google. 2 miliar loh kawan-kawan sekalian. 2 miliar Muslim dikalahin sama 15 juta orang Yahudi. Kalau kita bersatu, kalau
framing kita tentang Palestina ini sama, sebetulnya gampang ya, tapi subhanallah ini memang tantangan umat juga untuk menyatukan visi bersama bahwasanya sekali lagi Palestina itu adalah qadhiyatul ummah, permasalahan umat muslim. Ya. Baik, kaitannya terkait visi atau rencana ke depan, harapan antum terhadap program kolaborasi Ayam Geprek Sa'i dengan Amal kedepannya seperti apa? Apa program yang ingin dibesarkan dan atau diperkuat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal, ya, sebaik-baik amal adalah adwamuha wa in qalla, yakni amal yang dawam, yang continue, wa in qalla, walaupun sedikit demi sedikit. Nah, itu juga yang kita ikhtiarkan bersama. Harapan kami dari Yayasan Amal untuk Haji Chicken dan Geprek Sa'i adalah kita bersamai program-program yang memang ihtiyajat atau kebutuhannya itu doruri. Ya, tadi kalau makanan alhamdulillah sudah. Mungkin next juga kita bisa coba dengan sumur, Mas atau Ustaz sekalian. Kenapa? Karena sumur ini juga lebih kontinuitasnya menurut saya lebih bagus ya, karena sumur ini kalau diriayah, bayangin setiap satu tetes airnya aja itu bisa bernilai pahala untuk bersama. 1 jamnya itu bahkan 7.500 liter. Dikalikan 24 jam itu udah puluhan ribu liter nih pahala terbaiknya. Dan jangan lupa juga sumur ini juga yang dicontohkan oleh Uthman bin Affan, yang bahkan ketika sumurnya bagus, ada sumur Uthman ya yang di Madinah tuh, yang bahkan melahirkan banyak sekali hasil-hasil produktif, bisa menjadi hotel, menjadi yang lainnya sebagai amal jariah untuk Uthman bin Affan. Termasuk kalau kita membangun sumur di Gaza, ini yang paling urgent hari ini karena orang-orang butuh minuman. Orang-orang butuh ibaratnya memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Jangan lupa Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air tuh semua hal tuh bisa hidup. Ya, bahwasanya orang nih mungkin bisa bertahan tanpa makanan beberapa hari ya, tapi kalau tanpa minuman ini sukar sekali. Makanya makanan dan minuman ini satu hal yang kita utamakan. Mungkin setelah itu selesai, kita barulah mikirin rumah sakit mental yang dulu dibangun juga dengan Geprek Sa'i yang qadarullah rumah sakit mental di Gazanya juga sudah hancur lagi. Kita pikirin juga mungkin masjidnya nanti Mas ya, masjid yang di sana. Tapi membangun fasilitas itu menurut saya seba'da yang darurat dulu, ataupun seba'da yang darurat, yakni makanan dan minuman. Kalau makanan kita lanjutkan beri makan hot meals ke sana. Kalau minuman, mari bangun sumur di Gaza. Setiap satu sumur, satu distrik insya Allah menjadi pahala jariah bersama. Baik, selanjutnya apa tantangan paling berat tim relawan khususnya yang ada di wilayah konflik? Nah, ini saya perlu jujur juga, relawan-relawan kami di sana itu ada rasa takut. Manusiawi lah ya. Mereka cita-cita mereka emang syahid di jalan Allah, tapi tetap masih ada rasa takut. Misal gini Mas, kadang ya donatur di Indonesia juga kan butuh detail. Ini penerima manfaatnya di mana? Misalkan di Khan Yunis atau di Gaza, di distrik mana sih? Di gang mana sih? Nah, nggak tahu sebetulnya hal tersebut entah ditengok atau tidak oleh Zionis Israel, itu biasanya digunakan juga oleh mereka untuk menjadi sasaran bom mereka. Ya, ketika misalkan kita bilang sedetail itu menjadi sasaran bom oleh orang-orang Zionis Israel, termasuk ada juga sebagian ikhwah yang di sana yang tidak mau menampilkan mukanya karena takut juga menjadi sasaran orang-orang Zionis Israel. Itu yang sebetulnya sedikit banyak yang ditakutkan oleh para relawan kami di sana, meski mereka meyakini bahwasanya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada setiap orang yang tahu dimanapun akan meninggal dunia, dan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan meninggal dunia. Setiap yang bernyawa ini akan meninggal dunia. Tapi tantangan terbesarnya itu, dan alhamdulillah sampai hari ini sih mereka masih baik-baik saja. Kita doakan juga tetap baik-baik saja, karena resikonya besar menjadi relawan di Palestina. Barangkali dari Haji Chicken atau Ayam Geprek mau juga ke sana setelah memungkinkan, mari kita berangkat langsung ke Gaza ya, untuk merasakan vibes-nya kayak gimana di Gaza ya. Allah Allah. Sepanjang amal Palestina menyampaikan dana kemanusiaan ke sana, bagaimana respon masyarakat Palestina terhadap kepedulian masyarakat Indonesia?
Baik, bagi kami amal cukup terkenal di Gaza ya. Kita tahu banyak lembaga yang sama juga membantu Palestina. Apalagi kami memang sudah membantu sejak zaman aman Palestina 2004 Mas. 2004 dilanjut di Indonesia 2017 sampai hari ini berarti sudah belasan tahun. Bahkan sudah mungkin menyentuh 20 tahun membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang paling berkesan bagi mereka adalah, to be honest, saya harus jujur juga, adalah kita pernah membangun 3 masjid di Gaza di Palestina, dan ini yang cukup terkenal. Pertama adalah Masjid Imam Asy-Syafi'i. Nah, fun fact-nya, Imam Asy-Syafi'i itu, kawan-kawan sekalian, adalah orang Gaza, orang Palestina. Di sana ada namanya Mantiqah Asy-Syafi'i, tempat ataupun wilayah Asy-Syafi'i, tempat Imam Syafi'i lahir di Gaza. Kita sudah membangunkan Masjid Asy-Syafi'i di sana. Yang kedua, Masjid Syekh Ejlin. Nah, ini yang sudah dibangun oleh Aman Palestina dulu ya, Aman Palestina Indonesia yang sekarang menjadi Amal. Masjid Syekh Ejlin juga yang sangat berkesan bagi mereka. Kenapa? Karena Syekh Ejlin ini salah satu ulama besar di Gaza, di Palestina, namanya Syekh Ejlin. Nama lain beliau Syekh Abu Jihad ya, yang salah satu ulama besar lah. Kalau di kita ya kayak ketua MUI-nya ataupun ya salah satu tokoh besarnya di sana. Dan ini salah satu masjid juga yang berkesan, apalagi bentuk masjidnya Mas, boleh nanti juga di searching ya. Ini kayak PS5 kalau kata Gen Z-nya ya. Kayak PS5 bentuknya yang diberdirikan. Itu salah satu masjid yang unik tapi berkesan di hati orang-orang Palestina. Memang qadarullah, hari ini kedua masjid itu sudah hancur. Tapi sekali lagi saya tegaskan, insya Allah kita akan membangun kembali masjid itu setelah kebutuhan yang doruriyah, yang darurat ini selesai. Kita akan lanjutkan ke pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini terakhir Ustaz. Apa mungkin pesan yang ingin Antum sampaikan ke semua pelanggan ayam geprek Sai dan Hajiken, bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan membeli paket Palestina, dengan 5.000-nya dikontribusikan untuk Palestina, itu bukan hal yang kecil. Tapi juga adalah hal yang besar kalau seandainya semua umat Islam yang ada di Indonesia mau ikut membantu bahu-membahu untuk kemanusiaan yang ada di Palestina. Baik, yang ingin saya sampaikan kepada Hajiken dan ayam geprek Sai, bahwasanya innallaha la nudhi'u ajral muhsinin. Allah nih tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Termasuk para customer juga yang selalu menjadi customer loyal misalkan ya di Hajiken dan geprek Sai ini. Jangan lupa setiap suap makan yang kita beli di Hajiken dan geprek Sai, kita juga ikut berdonasi, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang Palestina pun mengucapkan dengan lisan mereka sendiri, mengucapkan terima kasih kepada geprek Sai. Mereka bilang geprek Sai ya. Hajiken juga sama mengucapkan terima kasih. Dan ya, kita itu sebetulnya sedang membantu mereka yang sudah dijamin masuk surga. Kita nih nggak dijamin, saya boro-boro jauh lah ya daripada layak ke surga, tapi kita juga takut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Palestina itu ketika mereka meninggal dunia ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan setiap kita membeli produk di geprek Sai, juga kita memberikan sedekah secara tidak langsung untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami selalu mendoakan semoga geprek Sai, Hajiken ini ada di seluruh Indonesia Mas ya. Di Bandung, di Jawa Barat ya, di Sumatera, di Kalimantan, semua ada, semakin membesar sehingga semakin banyak juga insya Allah continue juga selalu membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari geprek Sai kita bebaskan Palestina, dari makanan kita bebaskan saudara kita yang ada di Palestina. Jangan lupa selalu beri produk-produk geprek Sai, karena saya bersaksi juga ini adalah salah satu corporate yang selalu membantu saudara-saudara kita di Palestina secara dawam, secara continue insya Allah. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Mbak siapa namanya? Oh iya, Mbak Hala. Untuk semua masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Oke. Khususnya untuk pelanggan ayam geprek Sai dan Hajiken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hala Ibrahim Lubad. Saya mahasiswa di Unisa Bandung. Saya dapat beasiswa dari Yayasan Aman. Saya hari ini mau sampai sedikit tentang situasi Gaza sekarang. Kalau situasi Gaza sekarang masih sulit.
Soalnya musim dingin dan musim hujan udah mulai. Mereka nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya baju, nggak punya minum. Ada banyak orang yang yatim dan ada banyak keluarga yang nggak ada orang kerja. Jadi mereka serius butuh membantu kalian. Saya mau bilang terima kasih banyak untuk Haji Chicken dan ayam geprek saya. Kalau saya dulu tinggal di Gaza 17 tahun. Sebelum Dawar mulai tanggal 7 Oktober 2023. Sebelum Dawar mulai, hidup kita baik sekali, bagus. Walaupun ada setiap tahun ada war dan setiap tahun ada bom dan ada rumah-rumah yang hancur dan ada orang-orang yang syahid, tapi kita masih sabar. Soalnya kita tahu ini jihad dan ini wajib. Tapi waktu mulai war tahun 2023, ini parah banget. Kita di utara semuanya pindah ke selatan. Jadi mungkin 3 bulan enggak ada orang Palestina di utara. Kalau ada sedikit banget, mereka enggak punya makanan, enggak punya minum, dan mereka hidup mereka di jalan. Kalau saya dulu tahun 2023 masih ada di Gaza. Saya sebelum datang ke Indonesia, saya mulai kuliah di Universitas di Gaza. Tapi waktu Dawar mulai, universitas saya udah hancur. Jadi aku nggak bisa lanjut kuliah di Gaza. Tahun 2023, bulan Oktober, saya keluar dari rumah saya. Pindah ke rumah om saya. Bulan November, rumah om saya udah hancur. Jadi saya pindah ke kamp. Jadi saya di kamp 7 bulan. Kamp itu ini enggak bisa hidup. Mungkin kita kalau pikir tentang kamp ini untuk main, bukan untuk setiap hari kita tinggal di kamp. Maaf ya, enggak ada kamar mandi, enggak ada apapun. Jadi ini kamp aja. Berapa orang di satu kamp? Kalau aku 20 orang di satu kamp aja. Kalau ya, tujuan orang Israel, bom orang yang punya ilmu. Jadi, bom orang yang syekh, yang doktor, yang engineer. Jadi mereka, pilih ya, mereka bom orang-orang yang punya ilmu, yang punya iman. Dan tujuan mereka juga anak kecil. Jadi, kalau dari keluarga aku, ada banyak orang kecil yang udah syahid. Dan ada juga banyak orang yatim. Setelah 7 bulan, saya tinggal di kamp, saya pindah ke Mesir. Soalnya ibu saya sakit kanker. Jadi ibu saya harus pindah ke rumah sakit di Mesir. Biar dia obat ke sakitnya. Saya di rumah sakit di Mesir 5 bulan. Saya lihat di Facebook ada dari Yayasan Amal Palestina, beasiswa study di Universitas Unisa. Jadi saya daftar dan alhamdulillah saya udah dapat beasiswa dari Yayasan Amal. Saya udah di Indonesia 1 tahun. Saya setiap hari kalau lihat buka sosial media dan lihat bagaimana situasi keluarga saya dan saudara saya di sini, di sana, aku serius sedih banget. Soalnya aku ngerti mereka, hidup mereka bagaimana. Mungkin orang-orang yang belum pernah di situasi mereka akan pikir ini drama atau ini bukan yang beneran atau ini ya mungkin drama aja di depan kamera. Tapi aku orang yang dari sana, ini beneran. Kalau mereka bilang enggak ada makanan, ini benar enggak ada makanan. Kalau mereka bilang ini dingin banget, ini beneran dingin banget. Soalnya pernah banyak anak kecil tahun kemarin meninggal bukan karena bom dan bukan karena lapar, karena dingin. Jadi situasi Gaza sekarang, walaupun ya sekarang bom udah bukan seperti kemarin, tapi masih situasi mereka susah. Banyak orang yatim, banyak orang yang enggak kerja soalnya enggak ada hidup di Gaza biar mereka kerja. Jadi situasi mereka sekarang sulit banget. Kita harus membantu mereka. Kalau kita membantu mereka bagaimana? Mungkin kita doa untuk mereka. Kita bisa juga
enggak beli produk yang support Israel. Dan yang ketiga, kita kalau bisa membantu mereka sedekah, kita harus. Soalnya masalah mereka jihad karena Al-Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini bukan hanya punya orang Palestina. Masjidil Aqsa ini punya semua orang Muslim di dunia. Jadi ini wajib, kalau kita bisa membantu mereka, ini wajib, kita harus membantu. Ini yang saya bisa sampaikan ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Ali Al-Muqbil pernah mengatakan, man hakama Filistin hakamad dunya. Barang siapa yang bisa menguasai Palestina, maka akan menguasai dunia. Jadi kuncinya dunia ini adalah Palestina. Kita bisa lihat hari ini siapa yang menguasai Palestina, yakni orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi bisa menguasai Palestina, pada umumnya ya, pada faktanya juga seluruh dunia ini ada di cengkraman sama orang-orang Yahudi. Tadi yang miris saya sampaikan, orang Yahudi ini hanya 15 juta orang. Orang Muslim itu 2 miliar orang. Maka salah satu ikhtiar terbesar kita juga untuk membalikan keadaan agar Muslim ini kembali berjaya adalah bersama-sama kita bebaskan Palestina. Karena ketika Muslim bisa menguasai Palestina, maka seluruh dunia pun akan tersibgoh oleh agama kita, agama Islam. Buktinya Umar bin Khattab bisa menguasai Palestina, maka 2/3 dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasai Palestina, bahkan di Eropa, di negara-negara Afrika juga bisa dikuasai oleh Muslim. Kunci keberhasilan seorang Muslim, komunitas Muslim hari ini dan dari dulu juga ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, maka adalah kita belajar ke sejarah kembali. Ketika Muslim ingin kembali berjaya, maka sama-sama kita bebaskan Palestina ya, insyaallah dengan ikhtiar terbaik kita, baik dengan berdoa, bersedekah di jalan Allah, dan kalau mampu langsung ke sana juga membantu menjadi relawan di sana, maka itu adalah sebuah cita-cita besar yang harus kita lakukan. Dan dimanapun kita berada, semoga hati kita selalu terpaut dengan Masjidil Aqsa, dan kita pun termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah karena kita harokiyun, senantiasa bergerak, dan Allah memberikan syahidu fi sabilillah untuk kita, walaupun ada di Jogja, walaupun ada di Indonesia, karena kita, hati kita, jiwa dan raga kita juga selalu memikirkan Palestina, selalu memikirkan Masjidil Aqsa. Baik teman-teman sahabat Inspirasi SAI, demikian perbincangan kami SAI dengan amal Palestina atau amal amanah kemanusiaan global yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Dan tadi juga ada cerita dari Hala. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk terus melangkah dan bergerak untuk peduli dan terus berjuang untuk kemanusiaan di Palestina. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia, khususnya kepada umat Islam yang ada di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.